Coba yang belum fokus, coba lihat buku ke depan dulu. Dan kita fokus dan hari ini Allah berkati pembelajaran kita. Kita berdoa dulu yuk. Kita membaca, baca sama-sama membaca suratul Al-Fatihah.
Bisa? Bisa? Iya, sekarang kita teman-teman sudah melihat dan mendengarkan video tentang surat An-Nisa. Ini adalah ayatnya yang bisa kita mengerjakan bersama-sama. Teman-teman dengar dulu ya. Kita mengulang mengerjakan per ayat yang sudah bisa ayat dituangkan suaranya. Kita baca sama-sama biar bacanya semakin baik dan semakin lancar. Are you ready? Kita baca sama-sama bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ya. Idza jaa
belajar juga, mama belajar juga untuk membaca artinya. Kenapa? Teman-teman harus tahu kenapa Allah menurunkan surat An-Nisa ini. Teman-teman akan paham ketika membaca artinya. Yuk, Bu Guru baca ayat 1, teman-teman baca artinya ya. Ya? Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath.
si B masuk satu tapi tidak rame-rame. Masuk agama Allah secara beramai-ramai. Aku asyhadu alla ilaha illallah. Bu Fitri masuk satu. Terus masuk lagi munafilannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak masuk satu-satu tapi dengan wajah beramai-ramai. Coba kita ulang. Teman-teman bahasa Indonesia. Warohaina. Kamu melihat apa? An-nasu manusia. Ya dahuluna masuk fi dini Allah terafwaja. Berbondong-bondong, beramai-ramai, gak sendiri-sendiri, beramai. Kalau sudah masuk agama Allah gimana? Berarti kita harus tasbih mata. Kalau kita sudah berarti kita harus bertasbih. Tasbih apa? Subhanallah. Bertasbihlah bihamdi. Artinya apa? Jangan memuji ketika bertasbih, kita memuji Rabbika. Rabbika itu artinya Tuhanmu. Wastaghfir. Istighfar artinya apa? Memohon ampunlah. Pada siapa? Innahu sesungguhnya dia karena adalah tawwab, maha penerima taubat. Coba ulang. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji Rabbika Tuhanmu, wastaghfir dan mohon ampunlah. Innahu sesungguhnya Allah karena adalah taubat maha penerima taubat. Bisa kita ulang sekali lagi teman-teman bahasa Indonesianya. Idza Siapa yang tadi tidak ngobrol, tidak sholat duha?
Misalnya Eza hari ini belum sholat subuh. Sholat subuhnya kasihan jam 8. Eza minta maaf, bertobat sama Allah. Ya Allah, hari ini Eza sholatnya telat. Eza mohon ampun ya Allah, Eza tobat besok tidak diulang lagi. Gitu ya. Jadi kalau Eza berbuat salah, iya minta ampun sama Allah. Nanti besok tidak diulangi lagi. Oke? Oke, terima kasih Eza. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah membahas. Teman-teman udah baca surat An-Nasr, sudah baca artinya. Guru tanya, apa sih arti An-Nasr? An-Nasr artinya adalah Nasr artinya adalah pertolongan dari siapa, Nak? Dari An-Nasr itu surat yang berapa dalam Al-Quran? 110. Diturunkan di mana? Di Madinah. Diturunkan dalam surat apa? At-Taubah. Kenapa turunnya An-Nasr itu? Allah menurunkan surat An-Nasr kenapa? Fathu Mekah. Pernah dengar cerita Fathu Mekah enggak? Nah, Fathu Mekah itu adalah peristiwa ketika di zaman Rasulullah itu Mekah itu lagi dikepung oleh orang kafir Quraisy. Kenapa dikepung guru? Karena saat itu orang kafir Quraisy itu tidak suka Rasulullah berada di Mekah. Islam dia tidak suka dengan agama Islam. Rasulullah datang adalah untuk menyebarkan agama Islam. Kafir Quraisy, orang kafir beriman nggak dia? Enggak, sholat nggak dia? Puasa nggak dia? Berbuat baik nggak dia? Sayang nggak dengan teman? Ngomongnya baik nggak? Karena dia kafir, dia tidak beriman dengan Allah. Siapa Tuhannya orang kafir itu? Orang kafir itu Tuhannya adalah Allah. Dia bilang ini adalah Tuhanku. Orang kafir Quraisy ya, bukan guru ya. Patung batu dipahat, dijadiin manusia disembah. Wahai Tuhanku, jadi berikanlah aku keberkahan rezeki, berikan aku uang yang banyak, berikan keluargaku sehat. Bisa nggak batu ini, meja ini kasih kamu pertolongan? Bisa nggak? Enggak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah untuk memperbaiki akhlak orang kafir Quraisy itu agar beriman kepada siapa? Allah. Apakah orang kafir Quraisy menerima? Tidak. Kafir Quraisy tidak menerima. Akhirnya Allah gimana? Rasulullah berdoa, ya Allah, ini bagaimana cara saya menyebarkan agama Islam, menyebarkan agamamu? Kalau misalnya kota Mekah, kota suci ini ditutup oleh peristiwa pemakmuran. Akhirnya Allah menurunkan surat An-Nasr. Apa sih An-Nasr tadi? Pertolongan. Jadi An-Nasr itu adalah pertolongan dari Allah. Allah memberikan pertolongan buat siapa? Buat Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Jadi surat keberapa tadi surat An-Nasr itu? 110. Ini beritanya nih. Surat keberapa surat An-Nasr? 110. Diturunkan di kota apa? Madinah. Dia diturunkan setelah surat apa? At-Taubah. Diturunkan karena peristiwa Fathu Mekah. Mekah itu adalah peristiwa ketika Rasulullah membantu menolong orang muslim yang saat itu di Mekah lagi dikuasai oleh orang-orang kafir. Bisa ya? Nih tutup dulu, coba tutup tanya. Surat An-Nasr artinya apa? Surat yang keberapa? Diturunkan di kota apa? Nah, setelah surat apa? Setelah surat At-Taubah. Kenapa diturunkan surat An-Nasr? Karena ada peristiwa apa? Fathu Mekah. Bisa? Iya, bisa. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman sudah paham. Teman-teman, ketika Allah menurunkan surat An-Nasr itu berarti ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada umat muslim. Pesannya apa, Bu Fitri? Nih, apa pesan dalam surat An-Nasr? Yuk kita baca.
mau jalan-jalan di jalan itu kan jauh ya dari Depok ke Bandung. Nah, itu dalam perjalanan kita harus minta pertolongan sama Allah. Kenapa? Agar dilindungi selama perjalanan. Kita tidak boleh meminta pertolongan selain kepada syirik. Syirik itu artinya kita menduakan Allah. Allah itu satu apa dua? Allah itu satu apa dua? Satu. Boleh nggak Allah itu diduakan? Jatuhnya orang syirik masuk neraka. Yang kedua apa? Kenapa? Teman-teman, kalau hari ini Allah tidak kasih nafas lagi, teman-teman masih hidup nggak? Allah hari ini Allah tidak kasih teman-teman berbicara, teman masih bisa berbicara nggak? Maunya dikunci? Bisa berbicara nggak? Bisa. Pun Allah tutup pendengarannya, masih bisa mendengar nggak? Bisa nggak? Tidak. Kita harus selalu bersyukur. Sama siapa kita bersyukur? Boleh nggak bersyukur kepada setan? Setan, terima kasih ya hari ini kamu sudah nemenin aku ngerjain PR. Boleh nggak? Kita bersyukur hanya kepada Allah itu Esa. Esa itu artinya bukan Eza ya, tapi Esa. Esa itu artinya satu. Kemudian siapa tadi yang setelah sholat duha berdoa? Siapa yang tadi doakan ayah bundanya? Siapa yang tadi setelah sholat duha? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Guru tadi doa lagi. Ayah bunda guru. Siapa tadi yang berdoa habis sholat duha? Ayo yang jujur. Siapa tadi yang berdoa? Yang tinggi, yang tinggi. Masya Allah, hari ini hebat dan terima kasih. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Iya. Berarti hari ini teman-teman sudah berdoa dan beribadah. Tadi sholat duhanya khusyuk nggak? Ada yang ngobrol nggak? Masya Allah. Berarti teman-teman sudah melaksanakan, menjalankan pesan yang ada di surat An-Nisa. Kita berdoa sama Allah. Kemudian yang siapa yang tadi ini berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tadi pada zikir itu kan? Iya. Siapa tadi yang berzikir? Siapa yang tidak berzikir? Yang tidak berzikir tadi siapa? Hari ini semuanya berzikir. Masya Allah, barakallah. Kemudian yang tadi kalau teman-teman tidak mengerjakan sholat, lupa sholatnya segera bertaubat kepada Allah. Jadi apa tadi?
tadi. Surat keberapa? Surat An-Nasa. Diturunkan di mana? Mana? Setelah surat apa? Al-Aqabah. Apa arti An-Nasa? Al-Aqabah. Wafat artinya apa? Kemenangan. Apa arti wafatu? Kemenangan. Oke, itu ada kuis kecil. Teman-teman kalau diisi ya. Ada pensilnya? Oke, siapkan pensilnya. Kalau ada pegang pensilnya, punya pegang pensil, kemudian pensilnya. Oke, siap-siap ya.
latihannya. Hari ini kamu minta kamu dulu kalau kamu jalan ambil namanya kumpul di sini. Ya. Eza kalau jalan ambil namanya kumpul di sini. Eza kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eza minta kamu dulu. Ya kasih Eza dan lo, Eza dan lo. Kamu berapa? Nah, kalau kumpul, ya, yang kumpulin kamu yang kumpulin ini. Kumpulin, Eza kalau, ya, terima kasih. Ya, tidak apa-apa, Eza kumpulin. Ya, kita kumpulin aja. Sudah. Sudah